Lu tau nggak, 80% trader bangkrut dalam waktu 6 bulan pertama. Dan 95% nggak pernah konsisten seumur hidup. Padahal udah belajar ratusan strategi, udah nonton ratusan jam video trading, bahkan ada yang hafal indikator lebih banyak daripada lirik lagu. Tapi tetap aja loss. Kenapa? Masalahnya bukan di strategi. Gue dulu juga mikir, apa gue yang bebel nggak ngerti-ngerti ya? Atau emang trading itu cuma scam terbesar buat nguras duit retail? Gue udah coba semua metode dari yang katanya paling simple sampai yang klaimnya Holy Grail. Hasilnya makin boncos yang ada. Udah kayak beli saham pas all time high, terus di listing. Sampai akhirnya gue sadar, yang bikin gue gagal itu strateginya atau cara gue ngejalanin trading. Ternyata jawabannya ada di mindset dan cara lu ngejalanin trading. Ada 5 kesalahan yang gue dan hampir semua trader lakuin. Dan gue yakin lu juga mungkin masih kejebak di sini. Yuk kita langsung aja gas. Yang pertama, banyak orang nggak terima kalau loss itu bagian dari trading. Trading itu soal probabilitas. Nggak ada yang bisa menang 100%. Kecuali lu punya mesin waktu atau lu bisa bisikin Jeremy Paul. Karena setiap loss itu bukan kegagalan, tapi itu harga yang harus dibayar buat dapetin profit di jangka panjang. Coba pikir, kalau lu bisa punya win rate 40%, tapi risk rewardnya 1:3, apa masih takut loss? Banyak trader gagal bukan karena strategi mereka jelek, tapi karena mereka nggak terima kalau loss itu bagian dari trading. Yang kedua, fokus ke proses bukan hasil. Jangan cuma nilai performa dari 1 atau 2 trade aja, tapi lihat hasil dari 50-100 trade. Kalau strategi yang sama ternyata profit di jangka panjang, berarti masalahnya bukan di strategi, tapi di eksekusi. Makanya penting banget buat bikin jurnal trading. Bukan cuma buat pajangan atau buat kelihatan sibuk, tapi ini buat evaluasi yang beneran. Nah sekarang coba tanya diri lu sendiri. Selama ini lu lebih fokus ke hasil tiap trade atau ke bagaimana lu ngejalanin strategi? Yang ketiga, disiplin sama risk management. Seberapa sering lu overload karena ngerasa kali ini gue pasti bener nih? Jangan pernah risiko lebih dari 1% modal per trade. Kalau kena maksimal loss per hari, misalnya 3%, ya stop trading. Jangan malah balas dendam kecuali lu pengen bikin akun lu jadi saldo 0 lebih cepat. Disiplin ini yang bikin perbedaan antara trader yang survive dalam jangka panjang dan yang enggak. Percuma punya strategi yang bagus kalau nggak bisa kontrol diri. Nah, lu lebih pilih profit stabil dalam jangka panjang atau menang besar sekali, tapi habis itu akun lu hancur. Yang keempat, latih kesabaran dan eksekusi dengan tenang. Market nggak bakal kemana-mana kok. Kesempatan itu selalu ada. Yang penting lu tunggu momen yang benar-benar sesuai dengan trading plan lu. Coba pikir, berapa kali lu masuk market cuman karena bosen atau takut kehilangan peluang. Padahal kalau lu bisa sabar, setup yang jelas dan high probability pasti bakal datang. Contoh lu bisa pakai alert atau pending order biar nggak merasa FOMO. Jangan sampai setiap candle gerak 5 pips, lu langsung gatel mau entry. Backtest strategi itu minimal 100 trade sebelum lu pakai di akun real. Kalau di backtest aja nggak profit, jangan maksa langsung pakai di akun real. Kalau nggak, siap-siap. Yang kelima, uji strategi dengan data, bukan perasaan. Nah, jangan cuma ngandelin satu indikator doang, tapi kombinasikan dengan price action atau market structure atau strategi yang paling cocok buat lo. Setelah itu, tracking win rate dan rata-rata risk rewardnya di spreadsheet atau di Excel. Jangan cuma andelin feeling kecuali lu tenang, bisa ngeramal gitu. Kalau dalam 50 trade atau 1 trade hasilnya positif, baru scaling up modal dengan bertahap. Contoh lu bisa naikin 10% dulu. Jangan buru-buru naikin lot cuman karena feeling lagi lucky gitu. Kalau boleh tanya, sama ini lu trading lebih banyak berdasarkan data atau perasaan? Jadi kalau lu ngerasa masih sering struggling di trading, mungkin sekarang saatnya mulai pelan-pelan benahin mindset. Nggak perlu buru-buru, yang penting sabar dulu kalau selama ini mungkin ada yang salah. Setiap trader pasti punya tantangan masing-masing. Ada yang susah nahan diri sendiri buat nggak overtrade, ada yang struggle sama mental karena loss terus. Tulis di komen bawah struggle lu di mana biar kita bisa saling belajar dan improve. Sekarang bayangin, kalau lu bener-bener mulai disiplin, fokus ke mindset dan eksekusi strategi dengan benar, dalam 6 bulan ke depan, bisa jadi lu nggak ada di 95% yang gagal. Oke, segitu aja dari gua. Semoga lu bisa ambil sesuatu dari video ini, dan yang paling penting, jangan cuma nonton, tapi praktekin. Karena tanpa action, ilmu cuma jadi koleksi doang. Dan kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar gua makin semangat bikin konten. Stay safe, jangan overtrade, dan happy trading guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.